nyalainnya nanti lupa. Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita dipertemukan kembali di majelis ini. Dan tidak lepas kita dari beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kekurangan yang kita miliki dalam menyembahnya. Baik jamaah sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita mengenai adab-adab Islam, dan kita terhenti pada pembahasan atau bab ya, apa yang harus dilakukan atau adab-adab yang dilakukan tatkala kita berada dekat dengan orang yang menjelang kematiannya, dekat dengan ajalnya. Dan beberapa telah kita bahas di pertemuan yang lalu, seperti bagaimana kita mengingatkan orang tersebut ya, dengan wasiat. Itu yang pertama. Adab yang pertama di kitab ini adalah mengingatkan tentang wasiat, dan wasiat tidak mesti harta. Ya. Maka kalau memang orang tersebut teringat sesuatu, dia ingin menyampaikannya, maka dia segera untuk menyampaikannya atau tertulis ya, sehingga nanti bisa tersampaikan wasiatnya. Ya, dan jangan ditunda. Tatkala dia sudah ingat ingin menyampaikan sesuatu untuk keluarganya, untuk apapun itu. Kemarin kita sebutkan untuk mungkin dia ingin dimandikan di tempat tertentu, dimandikan oleh orang tertentu, ya. Kemudian dimakamkan di tempat tertentu, itu semua juga diwasiatkan, tertulis langsung. Sehingga nanti tidak terlupakan. Bahkan dalam hadis disebutkan, ya jangan sampai melebihi dari 2 malam. Ya, 2 hari 2 malam. Bahkan Abdullah bin Umar, ya beliau tatkala sudah ingat ingin menguasaikan sesuatu, langsung beliau tuangkan itu, dan tidak melebihi dari sampai 2 malam. Tidak sampai 2 malam. Nah, dan ini juga kondisinya kita sampaikan di pertemuan lalu ya, bahwasanya ini nggak mesti ke dalam kondisi sakit dan menjelang kematian wasiat ini. Tatkala kita mungkin pergi safar ya kan, nah, kita nggak tahu apakah kita akan selamat sampai tujuan atau selamat sampai tujuan, tapi apakah kita akan selamat sampai kembalinya kita ke rumah kita di dunia ini, maka langsung tulis wasiat kalau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kemudian juga kita diingatkan dengan wasiat harta. Kalau harta dijadikan wasiat, maka sepertiga hartanya, tidak seluruhnya, tidak setengahnya, tapi sepertiganya saja. Dan boleh lebih dan kurang dari itu ya. Boleh kurang dari itu. Batas maksimal sepertiga hartanya. Kemudian kita juga diingatkan dengan adab yang berikutnya, yaitu tatkala kita mungkin hadir bersama dengan orang yang saudara kita yang sudah menjelang ajalnya, maka ingatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa? Membuat saudara kita ini berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir hayatnya dia benar-benar husnuzon, berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa taala atas apa yang menimpanya. Karena mungkin dia menjelang ajal itu karena sakit yang ia derita selama sekian lamanya, atau rasa sakit apapun yang mungkin baru dia rasakan. Jadi semuanya kondisi dia saat itu kita buat dia untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di akhir hayat itu syaitan
tidak lepas. Ingat, syaitan tidak melepaskan hamba Allah sampai benar-benar rohnya dicabut. Syaitan akan terus mengganggu sampai akhir hayat, sampai detik terakhir. Tidak akan dilepaskan sama syaitan. Terus gangguannya akan ada. Ya, jadi hati-hati. Ya, jadi hati-hati. Harus diajak untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tuh bisikin di akhir-akhir hayatnya. Jangan sampai saudara kita di akhir hayatnya malah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya sudah bagus, timpa musibah, menjelang ajalnya malah dia berprasangka buruk kepada Allah. Ini tidak baik. Kenapa? Ingat, syaitan tidak berhenti, tidak libur. Ya, gara-gara mau menjelang ajalnya, ya udahlah kita stop aja deh, libur. Enggak, terus diganggu. Baik. Nah, kemudian kita juga diminta untuk ya membantu saudara kita yang sedang sakaratul maut ini, mendekati ajalnya, untuk apa? Memberikan atau menyediakan sesuatu yang bisa membasahkan tenggorokannya, membasahkan mulutnya, ya, supaya ringan nanti ketika ingin menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian dia juga bisa membasuhnya dengan membasuh air, wajahnya dengan air yang tersedia. Nah, itu supaya apa? Supaya seger kembali. Ya, karena ini memang menjelang momen itu sangat-sangat berat. Ya. Maka kalau bisa orang yang hadir saat itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu. Udah, yang lain agak menyingkir dulu nih, gitu. Anggota keluarga yang lain nih, yang mungkin atau orang-orang lain teman-temannya yang uh, di ya agak sedikit menjauh dulu. Yang lebih dekat dengan orang itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang dari keluarganya atau dari temannya, dari kerabatnya, ya, orang-orang yang berilmu. Kemudian dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa kematian itu memiliki sakaratul maut. Kemudian Nabi SAW juga tatkala beliau menjelang wafatnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan doa Allahumma gfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan gabungkanlah aku pada rafiqil a'la. Kemarin kita sudah bahas rafiq al-a'la, ya, bahwasanya ini yang dimaksud dalam ayat yang kemarin kita sampaikan. Ayat apa, masih ingat? Hmm? Ada bengong. Eh, ayatnya apa? Lupa. PR, ingat-ingat lagi ayatnya apa. Jadi dalam uh, Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang Rafiqul A'la tersebut, bahwasanya yang dimaksud adalah orang-orang saleh, orang-orang as-siddiq, syuhada, salihin, ya, para anbiya. Nah, itu semua. Jadi ketika seorang itu meminta kepada Allah Rafiqul A'la, maksudnya adalah bergabung bersama dengan orang-orang yang masuk surga. Ya, orang-orang yang memiliki derajat tinggi di surga. Nah, ini dia. Jadi kita diminta untuk seperti itu ketika memang kita berada di momen tersebut. Ya. Dan ingatkan juga kalau kita berada di situ ada seorang saudara kita yang sudah mendekati ajalan, diingatkan ini. Doakan atau mendoakannya. Ya, diingatkan tentang hadis ini, diingatkan tentang bagaimana Nabi SAW menjelang wafat beliau berdoa, Allahumma
ar-rafiqul a'la. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mentalkin, ya, kalimat syahadat. Hadisnya adalah dari hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laqinu, ya, mautakum la ilaha illallah." Ya, pandukanlah, ditalkin, maksudnya dipandu. Dipandu orang yang sedang menjelang ajalnya dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi bukan orang yang sudah mati, bukan orang yang sudah rohnya dicabut, tapi ketika menjelang, ya, akhir hayatnya ini adalah orang yang ditalkin, ya, kalimat syahadat, ya, atau kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya. Jadi bukan dibaca ketika sudah meninggal, bukan dibaca ketika eh, dikuburkan atau diproses penguburannya, bukan, tetapi ini dibaca ketika dia masih hidup namun sudah detik-detik terakhir. Baca ini la ilaha illallah. Kemudian berkenaan dengan itu juga ada hadis yang menyambung hadis yang sebelumnya, yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Ya, orang yang ucapan terakhirnya, orang yang mengucapkan kalimat terakhir adalah la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Ya, dia akan masuk masuk surga. Masya Allah, ya. Nah, ini sebenarnya menenangkan sekali. Ya, jadi kalau misalkan kita berada di posisi itu, kita hadir saat orang saudara kita ini menjelang sakaratul mautnya, ingatkan di sini. Itu dilakukan oleh para ulama juga. Ada kisah di mana seorang ulama ketika mengunjungi temannya yang sedang sakit parah dan menjelang ajalnya. Beliau datang tatkala itu, ya, mengingatkan hadis-hadis yang berkenaan dengan kalimat tauhid ini. Termasuk hadis ini diingatkan. Ya, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi menenangkan hati saudaranya. Oh iya, diingatkan. Ya. Sehingga apa ya, kayak sejuk gitu hati. Nah, begitu caranya. Dan di sini setelah saya baca-baca kembali, ternyata ada ternyata dibahas bagaimana cara mentalkinnya. Jadi para ulama ternyata membahas bagaimana cara mentalkin kalimat la ilaha illallah untuk orang yang berada di detik-detik terakhir ini. Dan ternyata cara mentalkinnya itu bukan seperti mentalkin Al-Quran. Paham Mbak? Mentalkin Al-Quran. Ya. Misalkan Alhamdulillah, ikut Alhamdulillah. Ditalkin banyak 7 kali, ya kan, 10 kali gitu. Dipandu kan, dipandu bacaannya. Ternyata bukan begitu Pak. Enggak. Ternyata yang dimaksud mentalkin itu adalah bukan dia membacakan terus kalimat la ilaha illallah. Karena ada kisah juga di mana ketika ada orang yang seperti itu posisinya, dia ternyata mengulang-ulang bacaan itu la ilaha illallah di hadapan
temannya yang sudah ya sakaratul maut ini. Jadi diulang-ulang tuh, la ilaha illallah. Lalu ya kata ulama tersebut, dia mengatakan berlembutlah dengan saudaramu. Jadi ini malah dinasihat. Jangan, maksudnya jangan seperti itu. Sikap lembutlah. Kenapa? Karena kalau seorang itu dia mentalkin terus seperti itu akan mengalami apa? Orang yang sedang sakaratul maut ini akan merasa tertekan. Bukannya harusnya malah mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia bahagia dengan itu, tapi malah tertekan. Karena ini bukan momennya, ternyata bukan momennya apa ya? Yang mudah gitu. Itu pada saat-saat yang sulit sekali. Ditambah tekanan dari orang yang salah mentalkinnya. Dibisikin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau dia bilang, ayo ucap, ayo, la ilaha illallah. Gitu berulang-ulang. Ya, ternyata ini keliru, cara ini keliru. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Ya. Salah satu Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bukunya beliau, dalam kitabnya beliau disebutkan seperti itu. Ya, tidak cara yang tepat caranya bukan dengan mengulang-ulang bacaan. Jadi Pak Bu, nah, kalau berada dalam posisi itu jangan mentalkin seperti mentalkin bacaan Al-Qur'an diulang-ulang gitu. Bukan. Ya, bukan diulang-ulang. Ya. Tapi yang benar adalah diingatkan. Nah, diingatkan bacaannya. Sekedar mengingatkan. Itu maksudnya dipandu itu adalah kita memandu saudara kita ini untuk ingat mengucapkan la ilaha illallah. Ayo, misalkan sebagai contoh, jangan lupa ucapkan la ilaha illallah. Ingat kalimat ini adalah kalimat mulia. Kalau orang baca ini di akhir hayat masuk surga. Diingatkan. Ayo Mas, ayo Pak. Ya, dimotivasi, diberikan semangat, kalimat-kalimat baik. Ketika orang tersebut sudah membaca la ilaha illallah, karena saking sulitnya momen itu mungkin ya, sampai tenggorokan kering dan lain sebagainya, sudah dibiarkan saja. Sudah mengucapkan sekali, sudah. Tidak perlu diingatkan lagi. Jangan ditolakkan terus. Maksudnya adalah jangan dia la ilaha illallah ulang-ulang terus seperti itu, bukan. Ya, berulang kali seperti itu, tidak. Sekali dia udah ucapin sudah selesai. Diam. Jangan diajak ngobrol lagi. Kalau dia mengucapkan kalimat lain, barulah diulang. Ternyata dia ngomong sesuatu setelah kalimat la ilaha illallah, kemudian orang tersebut melontarkan kalimat-kalimat lain. Ya. Maka barulah diulang, diingatkan lagi, ayo baca lagi. Ya. Jadi ketika sudah posisi seperti itu dia baca, sudah. Ya, jangan diajak ngobrol. Biarkan saja dia tenang. Ya, sampai rohnya dicabut. Nah, seperti itu ternyata panduannya, Pak U. Lalu bagaimana kondisi hadirin saat itu? Ketika sudah mendengar bacaan la ilaha illallah dari orang tersebut, ya sudah. Perannya orang-orang yang hadir di situ adalah mendoakan. Doa sebanyak-banyaknya. Doakan kebaikan untuk saudara kita itu. Doakan sebanyak-banyak kebaikan yang melimpah untuk diberikan kemudahan ya dalam prosesnya, dalam alam kuburnya, diberikan kemudahan urusan-urusan akhiratnya. Nah, seperti itu, doakan kebaikan untuk orang tersebut. Doakan kebaikan untuk orang-orang yang hadir saat itu. Doakan pula kebaikan untuk keluarganya yang ditinggal. Doakan kebaikan, istighfar.
Terus ada yang memberikan motivasi juga. Kalimat-kalimat baik tadi itu diingatkan. Supaya apa? Husnudzon kepada Allah. Tetap, karena ini syaitan pun nggak bakal lepas. Ya. Akan selalu menjerumuskan hambanya kepada ya kekeliruan, kesalahan, ya, keluar dari jalan yang lurus di akhir-akhir hayat itu. Hati-hati. Ya. Maka sekali lagi, orang yang berada dekat dengan orang yang berada pada kondisi sakaratul maut itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu. Yang berikutnya, oh ya, jadi teringat juga nih. Ketika dan salah satu hikmahnya juga untuk tidak mengulang-ulangnya, orang itu apa yang hadir itu mengingatkan berulang kali la ilaha illallah, la ilaha illallah adalah supaya orang yang berada dalam kondisi akhir hayatnya itu dia benar-benar meresapi gitu. Beda dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah berkali-kali, tapi hatinya bertolak belakang. Jadi biarkan dia meresapi. Sekali tapi itu dia dapat gitu. Dapat apa ya? Ketenangannya, maknanya dari kalimat tersebut. Ya. Jadi bukan sekedar di lisan aja. Yang berikutnya adalah idza qudiya alaihi aghmadu ainaihi wad'u lahu. Ini adalah salah satu yang dilakukan oleh orang-orang yang hadir ya ketika saudara kita menjelang kematiannya. Dari hadis dari riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim dari dari sahabiyat Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Ya, Ummul Mukminin, ibunda kita, Ummu Salamah, mengatakan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Ya, beliau mengatakan bercerita ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk Abu Salamah, ya, suami dari Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah seorang istri, ya, punya suaminya Abu Salamah. Ya. Nah, Abu Salamah ini seorang sahabat yang mulia, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Abu Salamah, ya, Abu Salamah ini termasuk dari sahabat yang pertama masuk Islam. Jadi di antara namanya as-sabiqul awwalun. Ya, orang-orang yang pertama masuk Islam dari golongan pertama masuk Islam termasuk Abu Salamah. Bahkan beliau ikut hijrah pertama. Hijrah pertama kaum muslimin saat itu. Kemana hijrah pertama? Hijrah pertama kemana? Destinasi pertama hijrah umat Islam kemana? Bukan. Itu yang kedua. Yang pertama ke ha ba Habasyah. Ke Habasyah. Kalau sekarang Ethiopia bilangnya. Habasyah. Ya, itu yang pertama kali hijrah kaum mukminin pertama kali ke Habasyah. Ke negeri Habasyah. Baru setelah itu hijrah yang kedua ke kota Yathrib, yaitu kota Madinah. Jadi Abu Salamah ikut itu. Ikut hijrah ke Habasyah, ikut juga hijrah ke Madinah. Ya, Masya Allah. Abu Salamah radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk dari saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mantap. Ya, jadi dekat juga nih dengan Abu Salamah.
saudara sepersusuan. Dan udah begitu Abu Salamah juga termasuk sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua saudara sepersusuan plus sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ibunya Abu Salamah adalah tantenya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nangkep nih? Bingung gimana nih maksud ceritanya. Jadi Abu Salamah ini yang dijenguk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, sahabat yang mulia. Ini adalah putra dari tantenya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Barrah binti Abdul Muttalib. Nah, ini. Ya. Jadi Abdul Muttalib siapanya Rasulullah? Hah? Kakek. Jadi Abdul Muttalib punya anak sangat banyak. Ya. Kurang lebih ada 7 putri dan sekitar ada 14 putra. Ya. Nah, dari putranya kita tahu ada beberapa yang kita kenal ya. Yang tentunya yang pertama ada Abdullah, ayahnya anak Rasulullah sendiri, Abdullah. Ada Hamzah radhiyallahu anhu, ada Abbas radhiyallahu anhu, ada Abu Talib yang belum masuk Islam tapi mencintai Rasulullah dan Rasulullah pun juga mencintai balik luar biasa, Abu Talib. Kemudian ada yang terlaknat dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Abu Lahab. Nah, ini ya, dan seterusnya. Kemudian ada juga dari putrinya, di antara putrinya Abdul Muttalib adalah Barrah ini. Ya. Baik. Nah, jadi ini merupakan keluarga dekat juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Salamah ya. Nah, Abu Salamah ini meninggal setelah perang Uhud. Jadi setelah perang Uhud, beliau terluka parah. Kemudian setelah itu nggak lama, karena lukanya begitu parah ya, nggak lama setelah perang tersebut, maka kemudian beliau wafat ya, pada tahun 4 Hijriah. Pada tahun 4 Hijriah. Ini dia sahabat yang mulia ya, insyaallah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Abu Salamah yang sedang sakit tersebut karena lukanya sudah semakin parah, Nabi SAW menjenguk, ternyata qad syaqqa basaruhu, ternyata Abu Salamah tatkala itu sudah wafat. Nabi menghembuskan nafas terakhir, wa qad syaqqa basaruhu. Kemudian pandangannya Abu Salamah setelah wafat itu, setelah dicabut ruhnya, matanya itu terbuka. Ya. Maka matanya terbuka. Dan ini salah satu dari dampak rohnya dicabut. Ya. Jadi dikatakan ketika roh itu dicabut, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Jadi ketika roh itu dicabut, maka pandangan mengikuti kemana ruhnya pergi. Nah gitu. Roh dicabut, pandangannya itu ngikut. Sehingga matanya terbuka. Bahkan kadang suatu kondisi mulutnya terbuka juga. Ikut terbuka. Ingat ketika roh dicabut dari tubuh, ya, itu sakitnya luar biasa. Itu sakitnya luar biasa. Maka dari itu, ya, ketika dicabut ini ada kondisi di mana sebagian orang, Allah alam saya belum pernah meneliti, tapi ada kasus di mana mulutnya pun ikut terbuka. Jadi bukan hanya matanya terbuka, tapi mulutnya pun juga ikut terbuka. Kalau melihat seperti ini, maka orang yang hadir saat itu harus tahu harus ngapain gitu. Ya. Maka orang yang hadir fa'aghmadahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung menutup kedua matanya, memejamkan kedua mata Abu Salamah. Nah, ini dia. Ini disunnahkan. Ya, ketika melihat itu terjadi, langsung tutup
matanya. Ya. Maksudnya jangan ditutup ini, dipejamkan matanya gitu. Maksudnya jangan ditutup pakai kertas, pakai selimut gitu, bukan gitu maksudnya. Tutup, pejamkan matanya. Ya, seraya. Dan beberapa eh, kaum muslimin ada yang menambahkan bacaan doa atau zikir tatkala mau tatkala apa namanya? Menutup kedua matanya mayat tersebut. Ya, ada bacaannya. Tapi setelah diteliti bacaan ini bukanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, melainkan itu hanya bacaan dari seorang ulama, ya. Maka tidak ada dalil mengenai hal tersebut ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau beliau dalam hadis ini jelas menutup kedua mata, memejamkan kedua mata Abu Salamah, beliau tidak membacakan doa zikir tertentu. Ya, tidak ada bacaan doa dan zikir tertentu. Maka kita tinggalkan. Dan juga di antara hikmah kenapa disunahkan demikian menutup kedua mata orang yang sudah dicabut rohnya supaya tidak terlihat ya, tidak baik. Supaya tidak terlihat dalam kondisi yang tidak baik. Karena kondisi yang seperti itu kan kelihatan kalau kelihatan orang juga tidak ya tidak baik. Maka kita posisikan kondisinya sebaik mungkin. Kita posisikan mayat tersebut sebaik mungkin sebagaimana dia dalam kondisi hidup. Perlakukan juga dengan baik. Nah, salah satunya dengan memejamkan kedua matanya. Gitu. Nah, kalau kasusnya mulutnya terbuka juga rahangnya, itu jangan dibiarkan lama-lama karena nanti kan dia mengeras. Maka langsung ditutup. Kalau masih terbuka juga boleh diikat. Ya, ambil kayak entah kain atau apa, diikat. Dikencengin. Supaya nutup rahangnya. Itu boleh, diperbolehkan. Ya. Kemudian tatkala sudah terjadi nih, ya. Abu Salamah ini orang luar biasa ya. Wafat, maka fadhajan nasun min ahlihi. Kemudian keluarganya teriak histeris langsung. Pecah nih. Langsung ya. Teriakan yang luar biasa. Ya, kehilangan sosok Abu Salamah dari keluarganya. Nah, ketika itu terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menasihati yang orang-orang yang hadir saat itu supaya tidak berlebihan. Ya. Boleh menangisi mayit boleh, tapi tidak berlebihan. Nabi SAW di sini mencegah. Ya. Mencegah hal itu dengan mengatakan apa? La tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berdoa buruk bagi diri kalian, tapi berdoalah yang baik-baik. Sesungguhnya para malaikat mengaminkan doa kalian. Iya. Ya. Dalam hadis yang lain, idza hadartumul marid awil mait faqulu khairan. Ketika kalian berada hadir ya kepada orang yang sakit ataupun orang yang sudah diwafatkan atau menjelang kematiannya, faqulu khairan. Katakanlah yang baik-baik, sampaikanlah kalimat-kalimat baik. Fa inal malaika yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena malaikat itu mengaminkan apa yang doa yang kalian panjatkan. Ya. Maka orang yang hadir itu ya, benar-benar mendoakan si mayit. Sudah posisinya sudah dipastikan ya, dipastikan dia sudah wafat, maka doakan langsung. Doakan mayat tersebut. Ya.
Ketika malaikat, karena apa? Karena malaikat mengaminkan. Nah, karena malaikat mengaminkan maka tidak akan ditolak nih doanya. Diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Jika malaikat mengaminkan maka tidak ditolak, tidak akan ditolak doanya. Maka hati-hati, jangan sampai mendoakan keburukan untuk dirinya sendiri, yang keluarga yang ditinggalkan, atau perkataan-perkataan yang buruk, yang kurang pas, yang kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hindari. Maka ini momennya, saat itu momennya mendoakan si Mai, mendoakan kebaikan bagi orang keluarganya yang ditinggalkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan setelah itu? Setelah menasihati para hadirin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan berdoa. Beliau mendoakan Abu Salamah dengan doa, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiin. Dan angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang telah diberi hidayah. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Ya, dan jagalah keluarganya serta orang-orang yang ditinggalkannya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosanya. Wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Lampangkanlah kuburannya dan terangilah dia di dalam kubur. Ini doanya Rasulullah SAW untuk Abu Salamah. Maka kita dianjurkan, kalau kita berada di posisi tersebut, di posisi Nabi SAW yang hadir saat itu, dekat dengan orang yang baru saja meninggal, doakan doa kebaikan. Salah satunya bisa mendoakan seperti ini doanya. Ya. Hanya saja nanti jangan baca Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya, karena Abu Salamah ini beda ya. Namanya siapa? Namanya Pak Yono. Ya sebutkan Allahumma ighfir Pak Yono. Ya. Jangan Abu Salamah, misalnya beda. Ya. Nanti doanya nggak nyampe ke Pak Yono. Nah, sebutkan namanya. Allahumma ighfir li siapa? Ya. Kalau sulit pakai bahasa Arab, ya sudah, pakai bahasa Indonesia, terjemahannya aja dibaca. Ya Allah, ampunilah bapak ini, ampunilah ibu ini. Angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang lagi berhidayah. Jagalah keluarganya, orang yang ditinggalkan. Ya ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa dia. Ya Rabbal Alamin, lapangkanlah kuburan dan terangilah dia di dalamnya. Bisa, nggak masalah. Ya, semampu kita. Tapi ingat doakan. Enggak seperti ini pun enggak masalah. Yang penting kebaikan, urusan dimudahkan di akhirat, ya doakan untuk diampuni dosa-dosanya dan sebagainya. Nah, ini doa yang sangat bagus. Dan makanya dari itu dianjurkanlah ya. Jadi sunnah kita untuk mengikutinya, yaitu ketika posisi kita berada di situ maka doakan kebaikan, bisa berdoakan doa ini. Nah, kalau orang yang di sekitar nggak tahu, kasihan si mayit. Kasihan sekali. Berada di sekitar orang-orang yang ya mohon maaf kurang ilmu. Ya, sedih sekali gitu. Makanya hadirkan keluarganya, siapa yang kiranya ini orang soleh sekiranya. Orang berilmu, hadirkan. Pastikan dia ada di situ. Sehingga tahu apa yang harus dilakukan dan menjadikan itu ya, memudahkan urusannya nanti dengan doanya, mudah-mudahan bisa memudahkan urusan mayat di akhirat nanti.
Karena semakin banyak orang soleh bisa jadi akan lebih mudah diijabah, lebih cepat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malaikat mengaminkannya. Ya. Maka merupakan bentuk dari adab kita yaitu memejamkan mata mayit. Nah, ya, kalau memang terbuka. Kemudian juga kita dianjurkan melakukan sunnah Nabi SAW, ingat mendoakan kebaikan untuk mayit, keluarganya, dunia dan akhiratnya. Kemudian diperbolehkan kita juga menggunakan doa seperti Nabi SAW. Ya. Namun ingat namanya diganti, ya, bukan Abu Salamah. Kemudian, ya, di dalam doa tersebut kita diberikan pengertian mengenai iman terhadap adanya azab kubur, maka diminta perlindungan azab kubur. Diingatkan dengan menetapkan iman terhadap hari akhir juga. Kemudian di dalam doa tersebut terdapat kalimat yang dimana meminta ampunan dari dosa-dosa kita dulu. Al-maghfir lana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kita dulu. Maka dalam doa, Pak Bu, yang paling bagus adalah doakan untuk kita dulu. Doa untuk kita. Ya, doakan kita dulu, kemudian baru orang lain. Ini adab berdoa. Seperti doa Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk itu ingat ya. Itu kan dimulai dari Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Jadi itu adabnya. Doakan kita dulu, ya. Karena kita yang paling butuh dengan doa. Baru doa orang lain. Gitu. Di semua doa seperti itu, Pak Bu. Ya. Kalau kita berdoa, panjatkan doa, mau mendoakan saudara kita, mau mendoakan umat Islam seluruhnya, doakan kita dulu. Kita doakan kita dulu. Setelah selesai, baru doakan untuk yang lain, saudara kita atau umat Islam secara seluruhnya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada adab yang berikutnya di pertemuan yang lain. Kalau ada pertanyaan maka nanti silahkan ditanyakan setelah adzan ya. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.